saja. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memulai materi kami yang awal ini. Kami alatkan doa kami. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bro Andre. Oke, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga suara saya jelas ya di di handphone atau di laptop saudara-saudara semua. Jelas Bro. Oke, terima kasih. Ya, perkenalkan dulu, saya Andrew, saya dari Surabaya. Saya bergereja di gereja ortodoks di Surabaya. Kebetulan Surabaya ini kan masih dalam kondisi yang kurang baik dalam pandemi ini. Jadi untuk sementara ini kami di Surabaya itu beribadah di rumah Romo Yohanes Bambang. Nah, saya perkenalkan sedikit, Romo Yohanes Bambang itu adalah adik daripada Romo Daniel Biantoro. Jadi kami juga bermisi di Jawa Timur, sedangkan untuk Romo Daniel lebih banyak bergerak di aras nasional, sementara kami di Jawa Timur. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk hari ini. Kiranya ini menjadi perkenalan untuk pertama kita bertemu, berjumpa, kita berdiskusi dan sharing bersama. Dan saya harap ini bukan yang pertama dan terakhir Bapak Ibu, tapi pertama untuk seterusnya. Itu yang bisa saya sampaikan dari perkenalan singkat. Dan kita akan semakin nanti berjalannya waktu, kita akan belajar lebih banyak tentang bagaimanakah ajaran iman Kristen yang murni itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akan memulai dengan sharing saya. Saya tidak ingin terkesan berlagak lebih tahu, tetapi saya di sini ingin memposisikan diri sebagai orang yang tahu lebih dulu dan ingin membagikan kepada Bapak Ibu Saudara apa yang telah saya ketahui dengan lebih jauh berdasarkan data dan fakta yang saya pelajari baik di dalam berbagai macam literatur. Baik, untuk sesuai dengan judul yang diberikan tentang tradisi para rasul, seringkali orang itu memiliki suatu prasangka yang bermacam-macam ketika mendengar kata tradisi. Satu sisi ada orang yang mengatakan tradisi itu adalah adat istiadat atau kebiasaan buatan manusia. Sementara ada satu sisi yang lain mengatakan bahwa tradisi itu adalah nilai-nilai luhur yang diwariskan dari pendahulu-pendahulu kita. Sementara ada beberapa dari mereka yang sangat memuliakan tradisi, sementara di satu sisi ada yang sangat tidak peka dan bahkan tidak peduli dengan apa yang namanya tradisi. Bahkan beberapa secara radikal menganggap rendah dan menolak mentah-mentah apa itu tradisi. Tetapi kita melihat di dalam pengertian yang sesungguhnya bahwa tradisi itu adalah suatu kehidupan yang berkesinambungan, diserah terimakan. Jadi tradisi itu adalah sesuatu yang diserahkan dan juga ada yang diterimakan. Melibatkan dua pihak, dua zaman, dari satu zaman yang terdahulu ke zaman sekarang, kemudian zaman sekarang kepada zaman yang kemudian. Dari angkatan yang terdahulu ke angkatan yang sekarang, kemudian angkatan yang sekarang akan meneruskannya kepada angkatan yang kemudian. Dan pada kali ini kita akan melihat yang pertama tentang tradisi para rasul. Kalau bicara tentang tradisi para rasul, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Buka sebentar. Baik, mungkin sudah ada Bapak Ibu yang menemukan, mungkin ada yang belum juga, tetapi tidak apa-apa, tidak usah terburu-buru. Saya akan membacakan yang sudah saya temukan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ayat ini
Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ini adalah kehidupan daripada gereja purba. Jadi kehidupan gereja purba itu berpusatkan kepada 3 hal ini. Yang pertama adalah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, kemudian dalam persekutuan. Sementara di persekutuan ini kita melihat ada 2. Yang pertama adalah memecahkan roti dan berdoa. Jadi kita melihat sebenarnya ada 3 ya Bapak Ibu ya, bukan 2. Jadi tradisi para rasul, kehidupan gereja purba, itu ada 3 pilar yang ditekankan di dalam nats ini. Yang pertama adalah, saya ulangi, pengajaran rasul-rasul, itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam persekutuan, yaitu pemecahan roti, dan yang ketiga adalah berdoa. Sementara kata berdoa di dalam ayat ini, itu bukan sekedar hanya berdoa, Tuhan bla bla selesai, bukan. Tetapi kalau kita lihat di dalam teks bahasa Yunani, dia menggunakan bentuk jamak. Di sini tulisannya tes prosefkes, artinya menunaikan atau melaksanakan doa-doa atau sembahyang-sembahyang. Jadi di dalam gereja purba itu dikenal adanya namanya jam-jam sembahyang. Jadi kalau tanya, loh kok seperti Islam, kok seperti Yahudi? Nah, karena kita melihat kultur daripada gereja purba itu tumbuh di dalam kultur agama Yahudi, maka kita menemukan kemiripan, keserupaan pola-pola ini. Jadi gereja purba itu telah melaksanakan sembahyang-sembahyang harian. Kalau di dalam bahasa Aram, kata tes prosefkes, atau di dalam terjemahan kita LAI dikatakan berdoa, kita menemukan dalam Alkitab bahasa Aram menggunakan kata selota. Kata selota ini diserap ke dalam bahasa Arab menjadi sholat. Jadi kalau orang Kristen melakukan sholat, itu bukan niru-niru Islam, tetapi kita orang Kristen sudah ada terlebih dahulu daripada mereka, sedangkan kita fair mengakui bahwa sembahyang-sembahyang harian itu kita meneruskan daripada agama Yahudi. Jadi kita meneruskan apa yang ada, tapi kita tidak mengklaim bahwa itu buatan kita. Akhirnya menolak yang sudah lewat, seakan-akan yang sebelumnya itu niru-niru kita. Tidak. Kita umat Kristen fair dalam hal ini. Nah, kemudian di dalam tradisi para rasul ini yang tadi berpusatkan kepada 3, yaitu pengajaran, kemudian memecahkan roti, dan berdoa, kita menemukan memecahkan roti ini adalah dalam bahasa Yunani kita sering menggunakan kata ekaristia. Di dalam Alkitab bahasa Aram pun menggunakan kata dekaristia, melaksanakan ekaristi. Jadi ekaristi itu bukan istilah buatan Roma Katolik, tetapi memang itu adalah tradisi yang sudah dilakukan sejak awal. Dan menariknya lagi di sini adalah kalau Bapak Ibu lihat di dalam Alkitab bahasa Yunani, dalam teks aslinya, kita menemukan bahwa memecahkan roti, kata roti yang dipakai di sini adalah menggunakan kata artos, yaitu adalah roti beragi, roti yang dibuat dengan tepung, dengan air, dengan ragi. Jadi 3 bahan dasar utamanya itu. Kalau di dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian, kita sering membaca istilah meremas tepung. Jadi ketika itu Sarah sedang meremas tepung. Nah, meremas tepung itu untuk membuat roti, dan roti yang dimaksud adalah roti jenis yang ini. Sementara roti tidak beragi, kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani juga, di dalam Markus 14, kalau tidak salah, ayat 12, itu menggunakan kata azimos. Jadi, Alkitab sendiri membuat 2 perbedaan antara roti beragi dan roti tidak beragi. Perjamuan kudus yang dilakukan oleh gereja purba sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Yesus, itu adalah menggunakan roti beragi, bukan roti tidak beragi. Bapak Ibu, kalau yang menguasai dan cukup mengerti bahasa Yunani, bisa di cross check dari Injil Matius, Markus, Lukas,
Bahkan di dalam surat-surat yang lain, surat Paulus pun, kita menemukan menggunakan kata roti beragi, artos. Dan ini menarik, orang bertanya, apakah perjamuan kudus yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah Paskah Yahudi? Kalau kita membaca di dalam nats yang sama pun, di dalam Injil yang sama pun, kita akan menemukan suatu penegasan bahwa Yesus itu bukan melaksanakan Paskah itu dalam arti Paskah Yahudi, tetapi dia sedang mengatakan menyelenggarakan Paskah ini, yaitu Paskah yang dia tetapkan. Dengan materinya adalah roti beragi dan anggur. Jadi kita bisa melihat bahwa tradisi gereja purba yang kita melihat di dalam Kisah Para Rasul ini berpusat kepada 3 hal, pengajaran, kemudian memecahkan roti, dan berdoa. Dan kita melihat di dalam, selanjutnya di dalam ayat 45, dampak daripada persekutuan kudus ini adalah selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi sejak awal gereja itu sudah menekankan apa yang disebut sebagai akidah, ibadah, dan akhlak. Jadi ini adalah 3 pilar iman Kristen, yaitu akidah berbicara tentang ajaran, ibadah bicara tentang memecahkan roti tadi dan berdoa atau melaksanakan sembahyang-sembahyang. Dan yang ketiga adalah melakukan perbuatan-perbuatan bajik. Jadi kalau 3 hal ini dihilangkan satu saja, apalagi 2, itu iman Kristen tidak akan menjadi iman yang utuh, pincang. Dogma saja, ibadah saja, tanpa perbuatan kesalehan. Maka pengetahuan iman itu hanya sebagai akal saja. Hanya sebagai pengetahuan, oh saya tahu ini, tetapi tidak diamalkan, tidak dihidupi. Kemudian yang kedua, ada orang yang ibadah saja, berbuat baik saja, tapi tidak mengerti iman Kristen itu bagaimana. Itu nanti jadinya klinik. Jadi, yang penting rohani, tapi nggak tahu kenapa kita beribadah, mengapa kita melakukan menolong orang. Nah, itu kita nggak mengerti. Lalu ada juga yang berbuat baik saja, tanpa mengerti, tanpa ibadah. Yang penting saya berbuat baik. Nah, itu tidak berbeda dengan orang-orang di luar iman kita. Mereka yang hidup malah mungkin lebih getol berbuat baiknya. Makanya itu kita melihat ketiga hal ini itu harus seimbang, 3 hal ini itu harus dijalankan bersama-sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Walaupun dalam penerapan kita melihat konteks. Kadangkala kita memang sedangkan pada pengajaran. Kalau memang di dalam komunitas tersebut kurang sekali dalam pengajaran. Atau pengajarannya bagus, kesalehannya bagus, pelayanan bagus, tapi kurang perhatian, kurang care satu sama lain. Nah, itu juga perlu ditekankan di situ. Jadi, dari yang pertama tadi pembukaan yang saya sampaikan, itu baru pembukaan saja. Kita melihat tradisi gereja purba itu berpusat kepada 3, saya ulangi kembali, pengajaran, dalam ibadah, dan kemudian di dalam kesalehan-kesalehan itu. 3 hal ini, itulah yang diserahkan dan diterimakan dari gereja purba kepada generasi-generasi selanjutnya hingga sekarang. Jadi kalau ada orang yang mengabaikan salah satunya, orang ini sedang membuat suatu, kalau bahasanya Tuhan Yesus yang mungkin agak kasar ya, orang ini sedang menyesatkan orang lain. Malah Tuhan Yesus mengatakan kalau yang kayak begini lebih baik batu kilangan itu diikat di leher lalu dia dibuang ke laut aja, ditenggelamkan ke dalam laut. Karena orang ini sudah menyesatkan banyak orang. Selanjutnya, pada masa para rasul belum ada Injil atau surat apapun yang ditulis. Jadi pada masa gereja purba di dalam Kisah Para Rasul 2 ini belum ada Injil apapun, belum ada surat apapun yang ditulis. Tetapi yang menarik adalah, mungkin pernah nggak kita berpikir demikian?
ibadah apa yang mereka pakai. Dengan cara apakah mereka beribadah? Dengan cara apakah mereka berdoa? Alkitab tidak menyebutkan hal itu. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, nggak akan menyebutkan sama sekali. Di Perjanjian Baru, kita nggak akan menemukan bentuk ibadah Kristen purba itu seperti apa. Itu tidak ada. Lalu bagaimana? Ibadah seperti apa? Mengapa tidak dituliskan? Mungkin beberapa orang yang pernah saya jumpai, ada yang sampai berpikir begitu. Tetapi beberapa mereka juga tidak menemukan jawabannya. Saya dulu pun juga pernah berpikir begitu, dan saya tidak menemukan jawabannya. Akhirnya yang terjadi adalah saya hanya mengira-ngira sendiri. Akhirnya kutip sini sana di sini. Ada nats ini saya kutip, ada nats ini saya kutip, ada nats ini saya kutip. Lalu saya bereksperimen mengira-ngira liturgi gereja purba itu seperti apa. Dan akhirnya malah terjadinya adalah berbagai macam tafsiran. Karena kita hanya mendasarkan pada kutip sana, kutip sini. Tidak ada suatu data pembanding lain, tidak ada suatu rujukan yang menjelaskan seperti apa. Dan akhirnya saya bersyukur, pencarian saya itu berhasil, Bapak Ibu. Saya menemukan teks yang saya lihat penyebutannya ini adalah liturgi Rasul Yakobus. Jadi kalau ditanyakan, ada orang menanyakan liturgi ibadah gereja purba itu seperti apa, kita bisa menjawab liturgi Yakobus. Di Alkitab memang tidak ditulis, tetapi para sarjana Kristen yang belajar tentang historis gereja akan serempak mengakui itu, dan tidak ada yang dapat menyangkal bahwa liturgi Yakobus itulah liturgi gereja yang tertua. Dan kalau kita melihat liturgi Yakobus sangat menarik. Karena apa? Kita melihat kesinambungan dan liturgi ini sebagai jembatan antara Perjanjian Lama dan kekristenan. Jadi corak semitiknya atau keyahudiannya itu tetap terlihat, tetapi imannya ini bukan iman agama Yahudi, apalagi Yahudi Farisi, tetapi ini adalah iman yang diajarkan oleh segenap para rasul. Sebentar, saya lihatkan di dalam buku saya punya liturgi Yakobus. Nah ini Bapak Ibu mungkin sedikit, ini liturgi ilahi menurut Yakobus, Rasul, dan Saudara Tuhan. Jadi liturgi Yakobus ini yang menyusun adalah Rasul Yakobus yang juga menulis surat Yakobus. Dan ini adalah tradisi gereja purba dalam konteks ibadah. Jadi kalau ditanya memecahkan rotinya dalam konteks bagaimana? Nah, konteks seperti ini. Ini tidak ditulis di dalam Alkitab. Kenapa? Karena liturgi ini sudah menjadi hidup daripada gereja purba. Jadi bicara tradisi gereja purba itu adalah hidup, bukan di dalam pikiran sempit, oh adat istiadat atau apalagi dikatakan buatan manusia. Dan liturgi Yakobus ini adalah liturgi yang dipakai serempak oleh para rasul. Jadi Rasul Yakobus bukan ujuk-ujuk mengubah suatu teks ibadah lalu dia paksakan, tidak. Liturgi Yakobus ini disetujui oleh para rasul, segenap para rasul. Tidak ditulis juga di dalam Alkitab. Karena apa? Liturgi ini adalah kehidupan. Sekali lagi saya katakan kehidupan. Kalau saya ambil contoh seperti ini yang untuk memulihkan. Kalau kita sudah biasa untuk menanak nasi, kita di dalam kehidupan kita menanak nasi, tanpa ada tulisan satupun di dalam toko buku misalkan membuat panduan bagaimana menanak nasi, tetapi di dalam masyarakat kita sudah terbiasa untuk menanak nasi karena itu adalah kehidupan sehari-hari. Maka dikatakan, tolong menanak nasi dong.
tanpa harus tanya prosedur apa dari buku apa, literatur apa, kita sudah jalan otomatis seperti biasa karena sudah menjadi kehidupan sehari-hari. Demikian pula di dalam gereja, karena ibadah itu adalah kehidupan gereja, maka mereka tidak mempermasalahkan atau membuat suatu pengakuan di dalam Injil maupun surat-surat, ini namanya liturgi Yakobus. Tidak. Jadi di sini kita belajar, saya menyajikan kepada Bapak Ibu satu rujukan, yaitu tentang liturgi Rasul Yakobus. Romo Daniel tahu liturgi Yakobus ini, dan dia pun pernah melakukan, beliau pernah melakukan. Kami di Surabaya pun juga melakukan. Dan kalau dilihat liturginya panjang, dan rumusan-rumusannya pun, doa-doanya pun sangat teologis. Misalkan di sini, saya bukakan ya Bapak Ibu, saya bacakan aja sekutip, untuk melihat bagaimanakah liturgi Yakobus ini. Imam akan mengatakan doa persiapan sebagai berikut. Saya bacakan, ada di sini. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, Allah yang Esa. Nah, jadi dengan demikian, maka sejak semula gereja purba itu sudah mengakui Tritunggal. Walaupun istilah Tritunggal itu baru dicuatkan abad kedua. Pengakuan gereja purba tentang Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, Allah yang Esa. Satu hakikat, satu esensi yang tak terpisah-pisah. Nah, di sini kita bisa melihat pengakuan gereja tentang Allah. Oh, Allah itu ternyata bersifat Tritunggal. Allah, pengakuan Tritunggal, walaupun istilah Tritunggalnya baru ada 1 abad kemudian. Nah, ini menarik sekali di sini. Jadi kita melihat adanya suatu pengajaran yang tidak hanya ada di dalam Alkitab, tetapi di dalam rumusan ibadah. Ini contoh. Belum lagi sembahyang-sembahyang harian yang ada di dalam gereja purba, dan kita mengenal 7 jam sembahyang. Yang pertama adalah sembahyang senja. Di dalam tradisi gereja purba, sembahyang harian, lingkaran harian gereja itu dimulai saat senja. Sama dengan agama Yahudi, sama dengan agama Islam. Permulaan hari itu adalah saat senja. Sembahyang senja itu adalah sembahyang permulaan hari. Lalu kemudian gereja purba melakukan sembahyang malam. Sekitar jam 9 malam, kalau di dalam agama Islam, sejajar dengan sholat imsak. Kemudian ada yang namanya gereja lakukan sembahyang tengah malam. Ini kalau di dalam agama Islam disebut sebagai tahajud. Kemudian gereja purba melakukan sembahyang sing-sing fajar. Kalau di dalam agama Islam disebut sebagai subuh. Kemudian kalau setelah sembahyang subuh, ada sembahyang jam ketiga di dalam gereja purba, jam 9 pagi. Itu kalau di dalam agama Islam sejajar dengan sholat duha. Kemudian ada sembahyang siang, jam 12 atau tengah hari. Kalau di dalam agama Islam disebut sebagai sholat duhur. Kemudian gereja purba ada sembahyang jam ke-9 atau jam 3 petang. Yang dalam agama Islam disebut sebagai sholat asar. Dan jam-jam sembahyang ini ada di dalam Alkitab. Di sini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwa 7 jam sembahyang yang dilakukan gereja purba dan kemudian dilestarikan juga di dalam agama Islam, itu kita bisa menemukan dasarnya di dalam Alkitab. Walaupun Alkitab tidak menjelaskan bagaimana caranya gereja purba itu sembahyang, doa-doanya seperti apa, memang tidak dijelaskan. Tetapi jam sembahyangnya dijelaskan. Yang pertama kita lihat, coba kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Untuk membuktikan bahwa memang ini ada. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Mungkin siapa boleh membacakan?
Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Nah, lihat dikatakan waktu sembahyang yaitu jam 3 petang. Nah, ini yang tadi saya katakan. Ini yang dilestarikan di dalam agama Islam sebagai sholat asar. Kemudian kita lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Kita akan melihat seperti ini supaya apa? Pemahaman kita itu terhadap gereja purba itu luas. Dan kita melihat, banyak hal ternyata yang terjadi di gereja purba yang mungkin sejauh ini kita terlewat. Dan kita di sini ingin supaya kita mengerti, ternyata seperti ini toh kehidupan gereja purba. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Monggo, mari silakan yang ingin membacakan. Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Baik, terima kasih. Tetapi kira-kira tengah malam. Jadi ada sembahyang tengah malam yang di dalam agama Islam disebut sebagai tahajud. Jadi gereja purba pun melakukan hal ini. Kemudian ada lagi di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 10. Kitab Nabi Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Silakan yang ingin membacakan kebenaran firman Allah. Oke, Daniel pasal 6 ayat yang ke-10. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari. Kemudian di dalam Mazmur 55 ayat 17 pun dikatakan ada petang, pagi, dan tengah hari. Jadi kita bisa melihat adanya jam-jam sembahyang yang menjadi bagian daripada lingkaran gereja purba. Tidak dicatat di dalam Alkitab, tetapi dilakukan sebagai kehidupan gereja purba. Dan kita tahu dari mana seluruh gereja purba yang hasil penginjilan para rasul, semua mengenal sembahyang 7 waktu ini. Gereja Roma Katolik mengenal ini. Di dalam istilahnya mereka disebut berevir. Kemudian gereja Ortodoks Yunani mengenal ini. Gereja Ortodoks Syria mengenal ini. Gereja Ortodoks Koptik pun mengenal sembahyang 7 waktu ini. Jadi semua gereja yang sejak awal ada mengenal 7 jam sembahyang ini sebagai kehidupan gereja purba. Jadi kita mengerti seperti ini Bapak Ibu. Nah, sekarang di dalam konteks yang lebih jauh lagi. Di dalam doa-doa sembahyang ini, yang menarik adalah, kalau dalam bahasa Yunani, doa-doa seperti ini itu ada yang namanya disebut doa trisagion. Trisagion itu berasal dari kata tres, artinya 3, dan agios itu artinya kudus. Jadi 3 kali kudus. Gereja purba melakukan doa namanya doa trisagion ini dari mana? Dari doa-doa Yahudi. Orang Yahudi setiap hari memanjatkan doa yang disebut sebagai kadis.
Dan doa Kadis ini diucapkan 3 kali. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, 3 itu tres. Kadis atau kados, kudus itu menjadi hagios. Jadi trisagion. Tri agios, trisagion. Perubahan kalimat, gaya bahasa. Tidak dicatat di dalam Alkitab, tetapi ada di dalam kehidupan gereja. Dan doa-doanya serupa banget dengan doa-doanya agama Yahudi. Dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu, adanya suatu pengajaran yang tidak dituliskan di dalam Alkitab, tetapi sudah menjadi kehidupan daripada gereja. Karena sudah menjadi kehidupan, makanya tidak dicatat lagi di dalam Alkitab. Tetapi itu sudah merasuk di dalam sanubari, di dalam hati setiap orang Kristen yang hidup di masa gereja purba. Dan intisari daripada itu kita bisa melihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Mari kita membaca dan membuka dan membacanya supaya kita mengerti dengan tepat bahwa gereja pun mengakui adanya pengajaran-pengajaran yang tidak dituliskan, tetapi disampaikan secara lisan. 2 Tesalonika 2 ayat 15, saya akan membacakan. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dalam bahasa Yunani, saya akan bacakan dalam bahasa Yunani, khususnya pada bagian yang akhir ya. Bagian yang penting adalah, dan berpeganglah ke kratite, tas paradosis, as edidaktite, ite dialogu, ite di epistolis imon. Dan berpeganglah tradisi yang diserah terimakan melalui perkataan, juga surat-surat kami. Jadi pada masa 2 Tesalonika, beberapa surat di dalam perjanjian baru sudah ditulis, walaupun hanya disampaikan di dalam komunitas gereja lokal pada masa itu. Kemudian Injil pun sudah beberapa ditulis, yaitu Injil Markus dan Injil Lukas kalau tidak salah. Sementara Injil Yohanes masih belum. Dan dikatakan di sini menggunakan kata paradosis, yaitu tradisi. Jadi bicara tradisi di dalam konteks 2 Tesalonika ini bukan tradisi adat istiadat buatan manusia, tetapi adalah kehidupan gereja yang tadi kita sudah pelajari di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka memecah-mecahkan roti, berdoa, dan dalam pengajaran para rasul. Jadi kalau ada orang mengaku Kristen, lalu 3 pilar ini diabaikan salah satunya, apakah itu sesuai dengan kehidupan dan tradisi para rasul awal? Bapak, Ibu, Saudara bisa menyimpulkannya sendiri sesuai apa yang sudah kita pelajari. Di sini kita melihat Alkitab berdasarkan data, berdasarkan sejarah, bukan hanya Alkitab ditafsirkan dari Alkitab itu sendiri tanpa data dan tanpa rujukan sejarah. Akhirnya yang terjadi adalah tafsiran-tafsiran sendiri. Nah, kalau tafsirannya tepat dan memang ada datanya dan ada sejarahnya, oke, itu bisa diterima. Tetapi kalau tafsirannya itu tidak ada di dalam data dan sejarah dan ternyata itu malah dipakai juga oleh kaum bidah Kristen, bidah gereja, ajaran menyimpang gereja, kita sudah menjadi rasul atau utusan daripada antikristus. Jadi di dalam gereja purba kita benar-benar sangat selektif. Kita melihat gereja purba ini sangat peka dan sangat teliti. Ajaran-ajaran yang aneh-aneh itu benar-benar dikit. Tidak ada kompromi sama sekali terhadap ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Bahkan para rasul pun secara tegas. Malah secara ada yang tegas, jangan berkawan dengan mereka.
Bukan karena tidak mengasihi orang-orang itu, tetapi karena orang-orang itu telah diberikan kesempatan di dalam berbagai hal agar mereka bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Tetapi mereka menyia-nyiakan kesempatan itu dan tetap berkeras hati di dalam tafsirannya sendiri. Ini sedikit permulaan daripada sharing saya tentang tradisi para rasul, baru kulitnya. Kalau kita bisa sebenarnya mau belajar tradisi para rasul satu persatu, termasuk bentuknya apa saja, itu bisa. Dan sejauh yang sudah saya alami, penjelasan masing-masing itu cukup panjang. Tetapi di bagian ini, saya kira cukup untuk memberikan suatu pengantar atau pendahuluan tentang tradisi, pengertian tradisi itu apa. Terus bagaimanakah tradisi yang dihidupi di dalam gereja purba seperti apa. Dan itu bisa menjadi suatu rujukan dan menjadi jalan bagi kita untuk melihat, oh ternyata seperti ini toh ajaran gereja purba. Apakah selama ini yang sudah kita yakini bahwa ini adalah ajaran Kristen, apakah sudah kita lakukan, apakah sudah kita terapkan, atau malah kita mengurangi, atau malah menambah-nambahi yang nggak ada menjadi ada. Biarlah itu menjadi suatu refleksi bagi kita. Supaya kalau kita tahu bahwa, oh ternyata saya ini selama ini sudah melakukan hal yang kurang tepat, maka saya harus bertobat dan jangan sampai saya menjadi penyesat baru. Sudah cukup penyesat-penyesat yang sudah ada, yang sudah terjadi di masa lampau. Jangan sampai saya menambah-nambahi daftar penyesat baru. Kan kasihan kalau orang yang kita sesatkan, kemudian dia meninggal, kan kita sudah mencelakakan dia. Walaupun dia nggak tahu bahwa itu ajaran sesat, tapi kita kan sudah mencelakakan orang lain dengan penyesatan kita. Dan penyesat itu hukumannya lebih berat daripada orang yang disesatkan, walaupun sama-sama keduanya itu di dalam neraka. Di situ kita mengerti, kita banyak belajar, kita banyak melihat. Jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk mencari harta karun dan mata air daripada kebenaran iman Kristen. Supaya jangan sampai muncul tafsiranku, tetapi bagaimanakah Alkitab itu berbicara, biarlah Alkitab itu berbicara. Melalui apa? Melalui mereka yang menuliskan, mereka yang telah diserah terimakan, mereka yang telah mewarisi ajaran ini secara penuh. Saya kembalikan kepada Bapak Raman, mungkin bisa ada atau kawan-kawan mungkin yang ingin bertanya atau sharing atau apapun. Saya cukup di sini. Terima kasih. Ya teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh juga, ya silakan, kami beri waktu. Iya, teman-teman. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Siapa namanya? Dari gereja mana? Silakan, boleh ditanyakan. Iya, selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Depta Herunisa, atau bisa dipanggil Ica. Saya dari Depok. Kebetulan saya tidak bergereja, saya masih di agama Islam. Tapi saat ini sedang belajar untuk perkenalan untuk menjadi Kristen. Yang ingin saya tanyakan, kalau sholatnya itu berdoanya apa ya Pak ya? Di dalamnya itu bacaannya. Itu aja. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih. Ini asik. Saya katakan asik mengapa? Di dalam sembahyang harian, di dalam gereja purba khususnya, saya tidak akan melihat apakah ini apakah gereja purba ini lalu gereja yang melakukan 7 jam sembahyang ini, entah gereja yang sekarang gereja ortodoks Yunani, gereja ortodoks Syria, gereja ortodoks Koptik atau apapun.
tetapi saya akan menyebutkan inti daripada 7 jam sembahyang ini. Permulaan jam sembahyang di dalam lingkaran harian seperti yang sudah saya katakan tadi adalah dimulai dari sembahyang senja. Sembahyang senja itu di dalam tulisan Bapak Gereja yang saya ingat adalah Clement dari Alexandria. Beliau mengatakan bahwa saat senja itu berbicara tentang kematian. Pusat daripada sembahyang senja adalah kematian Kristus, yang mana dengan mengingat kematian Kristus, kita pun harus masuk ke dalam kematian Kristus. Sehingga pada saat singsing fajar itu bermakna kebangkitan, saat kita bangun pun kita seperti Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Itu tadi tentang sembahyang senja dan sembahyang singsing fajar. Kemudian dari salah satu bapak gereja yang saya lupa namanya, jangan sampai kita ini seperti orang-orang kafir, tanda petik. Kita mati dalam arti tidur, seperti orang yang tidak mengenal Allah, dan kita bangun seperti orang yang tidak mengenal Allah. Baiklah kita itu tidur, dalam ini dikonotasikan sebagai sembahyang senja. Kita tidur di dalam iman, supaya kita bangkit pun juga di dalam iman. Kalau kita bangkit seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, maka yang kita peroleh adalah penghakiman. Sementara kalau kita bangkit sebagai orang-orang yang mengenal Allah, maka kita akan bangkit di dalam kemuliaan pada hari kebangkitan untuk menerima upah yang kekal. Satu yang lain adalah penghinaan kekal. Itu sembahyang senja dan singsing fajar atau sembahyang pagi. Kalau di dalam agama Islam dapat dibandingkan dengan sembahyang maghrib dan sembahyang subuh, sholat subuh. Sementara sembahyang malam di dalam gereja purba yang dilakukan pada waktu malam, jam 9, jam 10, itu berbicara tentang Kristus yang telah tertidur di dalam kubur. Kemudian sembahyang tengah malam itu berbicara tentang kedatangan Kristus kali kedua bagaikan pencuri di tengah malam. Kemudian sembahyang singsing fajar seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berbicara tentang kebangkitan Kristus, yang dengan mengingat kebangkitan Kristus, biarlah kita pun yang di dalam iman menerima kebangkitan yang sama dalam kemuliaan. Kemudian ibadah jam ketiga atau jam 9 pagi yang sejajar di dalam agama Islam sebagai sembahyang sholat duha, itu kita mengingat bahwa Roh Kudus itu dicurahkan pada hari Pentakosta pada jam 9 pagi sesuai di dalam Kisah Para Rasul. Yang sampai dikira orang-orang Yahudi bahwa para rasul Tuhan itu sedang mabuk oleh anggur, padahal bukan. Kemudian pada tengah hari kita mengingat dan kita mengenang Kristus yang naik ke atas tiang salib. Jam 3 petang kita mengingat Kristus yang berkata, Eli Eli lama sabachthani, lalu dia menarik nafasnya dan mati di atas salib demi keselamatan dan pengampunan dosa-dosa. Itu tadi makna daripada sembahyang. Sementara di dalam sembahyangnya sendiri kita melihat adanya yang pertama yang tadi saya katakan ada doa-doa. Doa-doa. Kalau sembahyang itu dilakukan bersama imam dan imam yang memimpin, dia akan mengatakan terpujilah Allah kita sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Kalau dilakukan oleh umat, kita hanya membuat tanda salib mengatakan demi nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Atau kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Lalu ada doa-doa, ya Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran. Jadi pengakuan akan Tritunggal yang pertama. Ya Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran yang hadir segala tempat, serta pemenuh segala sesuatu, harta simpanan segala yang baik, bla 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 bla. Kemudian Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanlah kami. Kemudian ada doa Bapa kami di situ. Kemudian ada di dalam gerakan ada membuat tanda salib, ada membungkuk, ada saat Tuhan kasihanilah kita bisa berlutut atau bersujud. Dan ini adalah tradisi-tradisi yang dilestarikan dari agama Yahudi. Bukan buatan-buatan orang Kristen lalu dikatakan meniru agama A, B, C, D, bukan. Sujud, berlutut, membungkuk itu adalah tradisi orang Timur. Untuk menyatakan sembah sujud, untuk menyatakan pembaktian dirinya kepada pribadi yang dia anggap lebih tinggi daripadanya.
Tidak hanya di Asia Barat, di Asia Selatan, di Asia Timur, bangsa Cina, bangsa Jepang pun juga melakukan hal yang serupa. Ketika dia menunjukkan baktinya dia kepada kaisar, ya, dia berlutut atau bersujud di hadapan kaisar. Sama di dalam konteks Asia Barat, ketika kita menyatakan percaya diri kita di hadapan Allah, kita sujud. Kita mengatakan Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Nah, itu di dalam gerakan. Lalu di dalam Mazmur itu, setiap jam sembahyang itu memiliki Mazmurnya sendiri-sendiri. Jadi berbeda memang. Jam pertama atau sembahyang sising fajar, jam ketiga, jam ke-6, jam ke-9, sembahyang senja, sembahyang malam, sembahyang tengah malam, itu punya Mazmurnya sendiri-sendiri. Ada di dalam gereja ortodok punya buku namanya Horologion. Saya ambilkan sebentar, permisi. Oke, maaf. Di dalam gereja yang kami ya, gereja ortodoks. Gereja ortodoks itu punya yang namanya buku disebut Horologion. Itu adalah buku sembahyang yang isinya salah satunya adalah sembahyang 7 waktu yang diwariskan dari gereja purba. Di sini ada misalkan sembahyang jam ketiga. Saya buka halaman 102, sembahyang jam ketiga. Di sini bacaan Mazmurnya ada Mazmur 16, Mazmur 24, Mazmur 50. Kemudian kalau yang sembahyang jam ke berapa ini? Ini ada jam ke-6. Nanti ada sendiri Mazmurnya. Dan itu sesuai dengan apa yang terjadi di dalam peristiwa jam-jam itu. Misalkan yang seperti saya katakan pada saat sembahyang pagi itu, sing fajar itu, kita mengingat akan kebangkitan Kristus, maka Mazmurnya pun akan berputar di sekitar kebangkitan Kristus. Dan gereja purba sudah mengerti Mazmur mana-mana yang berbicara tentang kebangkitan Kristus. Jam ke-6, jam 12 siang, bicara tentang penyalipan Kristus. Gereja purba sudah mengerti Mazmur mana saja yang terkait dengan kematian Kristus. Saat sembahyang senja, saat Kristus dikuburkan, gereja pun sudah mengerti bahwa Mazmur mana saja yang terkait dengan penguburan Kristus. Dan di dalam pembacaan Mazmur, selain Mazmur tadi, gereja purba itu mengenal namanya Mazmur-Mazmur sesuai hari. Ini ada buku Mazmur, kalau dalam bahasa Yunani disebut Psalterion, di mana gereja itu membagi Mazmur itu ke dalam 20 katisma. Katisma itu kalau di dalam agama Islam sejajar dengan juz. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin pernah belajar agama Islam dan mengerti tentang tradisi Islam, apa di dalam juz pembagian kitab-kitab itu di dalam juz, itu Bapak Ibu tidak akan asing dengan katisma di dalam gereja. Katisma 1 itu misalkan di sini ada katisma 1 itu Mazmur 1 sampai Mazmur 8. Itu dibacakan saat hari Sabat, sembahyang senja hari Sabtu. Katisma, berapa lagi katisma? Misalkan katisma 9. Itu Mazmur 64 sampai Mazmur 69. Itu dibacakan katisma 4 misalkan dibaca pada hari Senin, yaitu saat sembahyang sing fajar, sembahyang pagi. Dan begitu seterusnya. Jadi di situ ada di dalam literatur-literatur gereja di kami gereja ortodoks yang meneruskan apa yang dilakukan gereja purba, kami mengenal seperti itu. Jadi kalau dalam ilmu perbandingan dengan agama Islam, pernah sekali saya ada mahasiswa dari IAIN Surabaya, itu datang ke tempat kami dan ingin studi banding, dia membuat skripsi tentang gereja ortodoks, gereja timur, dan kami sajikan berbagai data ini sesuai literatur-literatur yang memang valid ya, bukan literatur yang dikarang-karang. Dan mereka banyak menemukan kesamaan. Oh, katisma ini sama dengan juz. Oh, sembahyang ini sama dengan sholat ini. Dan cara-caranya pun hampir sama. Ada berlutut, ada membuat tanda salib, ada membungkuk, ada sujud. Kemudian
kalau di dalam sembahyang atau di dalam sholat agama Islam saat bagian akhir itu kan ada yang menoleh ke kiri, menoleh ke kanan. Itu kalau di dalam gereja Ortodoks khususnya, itu adalah sama dengan memberi salam kepada saudara di kiri, saudara di kanan. Jadi itu paralelnya seperti itu tadi ke Ibu Ica ya tadi ya. Jadi di gereja ada, misalkan saya kasih sedikit lihat mungkin, nah ini Katekisme 1 bacaannya Mazmur apa saja ini ada di sini. Nah, dan di sembahyang buku ini pun ada jam-jam sembahyangnya seperti apa, jam sembahyang pagi, sembahyang sore, sembahyang tengah malam itu mazmurnya apa, doanya apa, kidung pujiannya apa, itu ada semua di situ. Memang kalau jujur saya kalau ngafalin segini ya nggak mungkin. Tetapi kita tidak terlalu setrik itu, kita berdoa sambil membaca buku, doa tidak ada masalah. Mungkin itu bagi saudara-saudari Ica. Iya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Ya, shalom bro. Ya, shalom. Ya, perkenalkan nama saya Tommy. Mau tanya, tadi kan bro bilang ada tanda salib ya. Apakah penggunaan tanda salib gereja purba itu alkitabiah? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa bedanya tanda salib yang ada di gereja purba dengan gereja Katolik? Mohon pencerahannya bro, makasih. Baik. Tanda salib itu sebenarnya tidak diidentikan dengan gereja Katolik, karena selama ini kan kita, termasuk saya pun dulu ya, mendapatkan sebagian sepotong kebenaran, dan sepotongnya itu akhirnya asumsi saya sendiri. Gereja purba itu menggunakan tanda salib pada mulanya, itu ditulis di tanah. Jadi sebagaimana mengingat Yesus ketika menyelamatkan perempuan yang hendak dirajam, dia kan menulis di tanah. Nah, orang-orang Kristen pada mulanya untuk menandai komunitas mereka membuat di tanah itu membuat tanda salib. Dan itu adalah kode yang hanya dimengerti oleh mereka sendiri. Nah, kemudian mereka mulai dalam perkembangannya, tanda salib di tanah itu digeser ke badan mereka. Dibuat tanda salib di badan mereka. Pertamanya tanda salib itu bentuknya sederhana sekali, hanya dibuat di dahi. Kecil banget seperti ini. Nah, gitu aja. Kemudian kan namanya kode ya. Kadang orang peduli, peka, kadang nggak peka. Jadi kalau orang gini kan dikiranya mungkin apa garuk-garuk atau apa gatel gitu kan, orang jadi nggak terlalu jelas. Nah, kemudian pada abad berikutnya, abad kedua, abad ketiga, mulai lebih luas. Mulai di dahi sampai ke bawah. Nah, tapi pada awalnya gereja purba itu menggunakan tanda salib dari kepala, dahi, bahu kanan, bahu kiri. Sedangkan di gereja Roma Katolik kan dibalik kiri dan kanan. Nah, itu yang terjadi. Kemudian gereja purba di abad ketiga, tanda salibnya adalah membuat tanda salib tangannya itu seperti ini, 3. Jari ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah dipersatukan seperti ini, 3. Sedangkan yang 2, yang terakhir jari manis dan jari kelingking itu jadikan 1. Jadi seperti ini. Jadi membuat tanda salib. Kenapa kita membuat tangan seperti ini? 3 ini adalah pengakuan tentang Tritunggal. 2 ini adalah pengakuan akan Kristus. Kristus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Sementara di dalam 3 yang ini, pengakuan Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Sedangkan Sang Putra ini adalah Allah sejati dan manusia sejati. Dan menariknya di dalam gereja Syria pada masa abad ketiga, mereka membuat sama sebenarnya, cuma agak dibalik. 3-nya di sini, 2-nya di sini. Itu gereja Syria. Dan menariknya adalah saat gereja Syria membuat tanda salib seperti tangan seperti ini, dia mengatakan Tuhan kasihanilah. Dia berlutut, lalu bersujud, lalu setelah sujud dia bersimpuh, tangannya seperti ini ditaruh di atas pahanya.
Jadi tangannya seperti ini, ditaruh di atas pahanya. Itu gereja Syria. Dan kita tahu pola yang sama pun dilestarikan di dalam keyakinan yang lain, tapi tangannya diganti satu. Sedangkan gereja Syria dua, begini. Nah, seperti itu gereja tanda salib. Kemudian di masa berikutnya gereja seragam, menggunakan tanda salib seragam seperti ini. 3 dan 2 seperti ini, itu seragam akhirnya. Sampai kepada di gereja Roma, itu abad ke-14, abad ke-15 baru berubah. Jadi bentuknya yang dulunya seperti ini sama dengan gereja purba, termasuk gereja ortodoks yang di timur, seperti ini, mereka mulai mengubah, bergeser. Terakhir mereka menggunakan seperti ini, itu adalah dari tulisan Paus Innocentius. Saya lupa Innocentius keberapa, abad ke-12, 13 kalau tidak salah. Masih begini. Tapi setelah abad 14, 15, terutama juga setelah reformasi Protestan, tanda salib di gereja Roma Katolik sudah tidak dikenal lagi bentuknya bagaimana. Dan jadilah yang sekarang. Jadi tanda salib itu bukan hanya sekedar kayak ritual buatan manusia, tetapi ketika gereja purba itu mengajarkan tanda salib, itu berbicara tentang pengakuan bahwa kita ini adalah seorang Kristen. Bahwa kita ini adalah orang yang siap memikul salib. Kita ini adalah orang yang mengakui Tritunggal dan mengakui Kristus itu Allah sejati dan manusia sejati. Jadi mereka dalam konteks gereja purba ini, kalau mereka menolak membuat tanda salib, mereka adalah orang yang menolak iman Kristen. Karena pada iman Kristen ini berpusat kepada dua pengakuan ini. Allah Tritunggal dan Kristus sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Demikian pula, barusan juga saya sudah jelaskan sejarahnya tanda salib bagaimana, dan pergeseran di barat itu sejak abad ke-15 terjadi demikian. Terima kasih. Oke, ada yang bertanya lagi? Silakan dibuka mic-nya. Dan sebutkan nama. Iya, Salam. Ya, Shalom. Iya, perkenalkan saya Edi. Saya bertanya, tadi dibilang kalau gereja purba, cara ibadahnya itu sujud atau berlutut. Itu berlaku untuk gereja purba aja atau turun-temurun? Atau kenapa kok gereja sekarang tidak melakukan ibadah seperti itu, Pak? Baik. Gereja purba melakukan seperti itu. Dan itu diteruskan di dalam sejarah, sepanjang sejarah gerejanya. Nah, masalah utama muncul kenapa ada gereja-gereja yang tidak melakukan itu adalah ketika kursi masuk gereja. Jadi kalau belajar tentang sejarah gereja, khususnya di barat, di gereja Roma Katolik dan turunannya, kursi itu baru masuk di dalam gereja itu pada abad ke-15. Jadi munculnya kursi di dalam gereja itu abad ke-15. Dan itu yang diwariskan sampai sekarang. Sementara di timur, itu dalam ruang ibadahnya tidak ada kursi. Kalaupun ada beberapa gereja, istilahnya gereja ortodoks yang pakai kursi sekarang, itu pun baru-baru ini. Tetapi 2000 tahun sebelumnya tidak pernah pakai kursi. Di dalam gereja purba, kursi itu hanya diperuntukkan untuk episkopos atau uskup. Karena uskup itu adalah gambaran daripada Kristus. Kristus itu adalah imam besar. Episkopos atau uskup itu adalah gambaran daripada imam besar. Makanya itu di dalam gereja purba, kursi itu hanya diperuntukkan untuk uskup. Bukan untuk umat. Sementara umat di gereja purba itu berdiri ya. Kalau capek bisa duduk atau duduk di belakang seperti itu. Tidak ada kursi seperti yang dipakai sekarang. Dan kalau berdoa ya seperti itu. Berdiri, berlutut, kemudian sujud. Tuhan kasihanilah tuh sujud, berdiri lagi, menadahkan tangan. Jadi cara-cara yang diwariskan daripada agama Yahudi itu tetap dipelihara di gereja purba sampai sekarang, dan bahkan dilestarikan juga oleh agama Islam. Agama Islam muncul abad ke-7. Mereka melihat dari mana? Dari orang Yahudi, dari orang Kristen. Dan itulah yang mereka juga lakukan. Gereja purba pun melakukan seperti itu.
Tuhan Yesus di dalam waktu di Taman Getsemani dia berlutut. Kemudian dia menadahkan tangannya, berdoa. Kemudian kita melihat lagi di dalam berbagai kesempatan para rasul pun juga demikian. Mereka membacakan doa itu kalau bahasanya didaraskan atau kalau menggunakan istilahnya agama Islam itu ditilawatkan. Jadi pembacaan Mazmur tadi yang saya katakan setiap sembahyang kan punya bacaan Mazmurnya sendiri-sendiri. Nah, itu dibacanya didaraskan atau dilakukan, dilantunkan seperti orang mengaji. Dan itu juga dilestarikan dari agama Yahudi. Agama Yahudi kalau membaca Taurat juga begitu. Membaca Taurat, kemudian mereka membaca, setelah membaca Alkitabnya itu dicium gitu. Dan ini juga dilestarikan di dalam gereja purba. Gereja Ortodoks yang sekarang pun juga melakukan hal seperti itu. Sampai sekarang. Agama Islam pun juga melakukan hal yang sama. Jadi kita melihat bahwa paralelisasi agama Yahudi, agama Islam, dan Kristen Timur memang. Kalau Kristen Barat banyak mengalami evolusi dan kalau bahasa saya inovasi. Ditambahkan kursi, seperti tadi abad 15. Gitu. Begitu Pak yang bisa saya jawab. Baik, ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Iya, permisi, ya salam. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, perkenalkan nama saya Gilbert Pramana Saputra. Saya izin bertanya. Pertanyaan saya adalah apakah tradisi gereja, ya baik yang ada di Syria maupun yang ada di Yunani dan yang lain-lain itu boleh dikatakan saling melengkapi, Pak ya? Sesuai dengan ciri khas tempat mereka masing-masing. Dan setiap tradisi itu memang bervariatif, namun tidak ada pertentangan secara teologis. Ya seperti contohnya ya tradisi gereja Syria Timur ya kalau tidak salah ya sebelum ini ya gereja sebelum konsili Efesus ya. Nah, yang tidak ikut juga di dalam konsili selanjutnya setelah Efesus. Nah, apakah boleh dikatakan Pak di dalam setiap tradisi gereja itu ada perkembangan tradisi setiap majunya tahun ya. Dan apakah itu boleh Pak, boleh-boleh saja gitu ya. Penambahan inovasi tradisi. Meskipun kalau itu tidak bertentangan dengan tradisi gereja yang sudah terkanonkan gitu. Ya mohon Pak pencerahannya, terima kasih. Baik, perkembangan. Nah, pengertian pengembangan teologi atau pengembangan tradisi itu kita harus mengerti dulu pengertiannya. Karena ada orang yang memahami pengembangan itu dalam arti inovasi, menambahkan hal-hal baru yang sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan. Seperti tadi contohnya kursi, itu pengembangan, nah seperti itu. Ada satu sisi yang disebut pengembangan itu bukan inovasi semacam itu, tetapi pengungkapan secara lebih gamblang dan lebih jelas. Misalkan di dalam gereja purba, itu mengakui Kristus sebagai anak Allah dan sebagai manusia. Sudah sederhana begitu saja. Tetapi di dalam perkembangan sejarahnya kan muncul beberapa kelompok-kelompok radikal yang sangat ekstrim di dalam keilahian Yesus. Di satu sisi ada yang terlalu radikal dengan kemanusiaan Yesus. Contohnya kayak Ebionit. Ebionit itu terlalu radikal dengan kemanusiaan Yesus. Akhirnya mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak daripada Yusuf. Kemudian baru menjadi Mesias saat dibaptis. Kemudian kalau mengajarkan bahwa keilahian Kristus itu ajarannya Paulus. Paulus itu telah mengubah Mazmur dan mengubah kitab Taurat. Nah, itu contohnya misalkan yang radikal sekali dalam kemanusiaan. Satu lagi ada yang terlalu radikal dengan keilahian. Yesus itu anak Allah. Jadi kemanusiaannya itu kemanusiaannya bohong-bohongan gitu loh. Jadi cuma diserupakan saja dengan sebagai manusia. Nah, akhirnya kan dampaknya Yesus tidak disalib karena kemanusiaan Kristus itu hanya diserupakan. Nah, itu kan juga ajaran-ajaran bidah yang muncul di masa gereja purba. Nah, pengembangan teologi Kristen itu untuk menjawab kelompok-kelompok radikal semacam ini. Bukan membuat inovasi-inovasi baru yang nggak ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba bikin sesuatu inovasi yang heboh, menghebohkan. Bukan. Tetapi untuk menjawab tuduhan-tuduhan dan fitnah-fitnah daripada ajaran-ajaran yang aneh-aneh ini. Ebionit, kemudian Markion, Doketis, Arian,
Makedonian, monofisit, Nestorianisme. Nah, seperti itu yang gereja lakukan. Pengembangan-pengembangan itu seperti itu. Kemanusiaan Kristus, keilahian Kristus itu tidak bercampur, tetapi tidak terpisah-pisah. Nah, itu kan pengembangan. Tetapi di satu sisi, pengakuan akan keilahian dan kemanusiaan Kristus tetap terjaga sebagaimana yang diakui oleh gereja purba. Nah, itu yang dimaksud dengan pengembangan. Sementara di dalam tradisi gereja, misalkan di Syria, di Mesir, di Yunani, pengekspresian ke dalam budaya, ke dalam bahasa, itu adalah bagian daripada penginjilan. Makanya itu, iman Kristen itu tidak pernah mengajarkan harus radikal kepada bahasa-bahasa tertentu. Walaupun Alkitab ditulis bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kita tidak menjadi orang Yahudi, kita tidak menjadi orang Yunani, tidak lebih Yahudi daripada Yahudi, tidak lebih Yunani daripada Yunani, tidak lebih Syria daripada Syria. Walaupun para rasul berbicaranya ya bahasa Yunani, berbicara bahasa Aram, tetapi mereka tidak membanggakan suatu identitas kebangsaan tertentu. Karena Paulus sendiri mengatakan, di antara orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Di antara orang Yahudi, aku juga seperti orang Yahudi. Dia bisa masuk ke dalam berbagai budaya. Iman Kristen itu bisa masuk ke dalam berbagai budaya, berbagai bahasa. Itulah kenapa liturgi gereja itu dapat diterjemahkan, Alkitab itu dapat diterjemahkan. Tetapi jangan lupa memang konteks aslinya bahasa Yunani itu harus tetap, Perjanjian Baru misalkan, tetap harus dapat dimengerti supaya tidak ada bias gitu loh, supaya kita bisa mengerti, oh konteks aslinya seperti ini. Nah, itu jawaban untuk Gilbert. Terima kasih Pak jawabannya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Bro Maneke. Boleh dibuka mic-nya. Halo, salam. Coba ditutup dulu semua mic-nya. Silakan Pak Pendeta Panjaitan, boleh bertanya, buka mic-nya. Yang lain boleh ditutup dulu. Ya, halo, salam. Dalam juga. Ya, salam hambanya. Saya hanya mau bertanya aja. Mohon maaf kalau saya terlambat masuk tadi karena ada kesibukan. Baru bisa masuk ini. Udah di ujung-ujung tadi. Ini yang mau saya tanya kan, dominan masalah doa di dalam gereja itu kan ada gereja, kalau gereja-gereja Protestan itu kan selalu menyebutkan seperti doa Bapa Kami. Tetapi di dalam gereja-gereja seperti gereja Pantekosta, Karismatik, untuk doa Bapa Kami itu baik di awal ibadah maupun di akhir ibadah sangat jarang. Bahkan yang jadi pertanyaan sekarang ini, karena saya juga banyak ditanya, kenapa orang Kristen itu tidak ada kayak penyebutan, kayak di Islam itu kan ada syahadatnya. Kalau di Kristen itu, yang ada nggak kira-kira yang memang syahadatnya seperti itu? Saya lihat juga memang, karena saya ada dapat buku dari kawan yang berbicara mengenai Korat Kristus itu, di situ memang kayak dibuat ada syahadat iman gitu. Itu, tapi sangat jarang ada di gereja gitu. Kenapa penyebutan itu tidak diajarkan seperti itu? Baik, Pak, terima kasih. Penjelasannya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Di dalam buku yang pernah saya kutip di dalam skripsi teologi saya dulu, ada seorang, buku ini diterbitkan oleh BPK kalau tidak salah, BPK Gunung Mulia. Saya lupa penulisnya siapa, tetapi di situ dia menuliskan bahwa penolakan terhadap doa-doa yang sudah ditradisikan dari gereja purba itu adalah bentuk daripada subjektivisme pribadi. Jadi mereka itu ingin menolak segala sesuatu yang sudah ada karena dianggap usang, dianggap kuno, dan dianggap terbelakang. Jadi kalau saya simpulkan dari buku ini, itu seperti mengatakan kacang lupa kulit. Jadi di dalam buku ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok
gereja yang melepaskan tradisi-tradisi seperti doa Bapa Kami, kemudian pengakuan iman, itu adalah mereka yang sudah lupa sama kulitnya. Padahal iman itu adalah iman yang menyejarah. Doa Bapa Kami itu diajarkan Yesus, diberikan kepada para murid untuk diajarkan kepada generasi selanjutnya. Bahkan kalau di dalam gereja purba, Pak, saya baca di dalam tulisannya Kyrillos dari Yerusalem, dikatakan bahwa doa Bapa Kami itu bersifat rahasia. Bukan Kyrillos dari Yerusalem. Ada seorang penulis, dia mengatakan bahwa doa Bapa Kami itu adalah doa yang bersifat rahasia. Jadi doa ini hanya diajarkan kepada umat Kristen. Karena apa? Yesus mengajarkan doa Bapa Kami kan kepada para muridnya, bukan kepada sembarangan orang. Demikian pula doa pengakuan iman Kristen itu, doa Bapa Kami itu hanya diberikan kepada mereka yang mengakui Kristus di dalam gereja. Demikian pula pengakuan iman pun juga diberikan di dalam gereja. Jadi satu sisi mereka sudah lupa dengan kulitnya, terputus daripada sejarah. Bahkan ketika saya bandingkan di dalam gereja seperti gereja Protestan yang Lutheran ya Pak ya, saya misalkan BP gitu, itu kan masih membaca GKI, itu kan masih membaca pengakuan iman, masih berdoa Bapa Kami. Dan ibadah-ibadah gereja purba pun juga melakukan hal seperti itu. Di dalam sembahyang, di dalam buku liturgi Rasul Yakobus ini, itu ada pengakuan iman ada di sini. Pengakuan imannya yang dipakai setelah itu adalah pengakuan Nikea Konstantinopel yang dimasukkan ke dalam liturgi Yakobus pada abad keempat. Tetapi sebelum menggunakan pengakuan iman Nikea, tersebar di seluruh teks teks ibadah ini pengakuan iman. Misalkan pengakuan tentang Tritunggal itu sudah diakui walaupun istilah Tritunggalnya itu baru muncul abad kedua oleh Theophilus dari Antioquia, kemudian dikumandangkan oleh Tertullianus. Jadi pengakuan iman, doa Bapa Kami itu adalah bagian untuk menjaga iman Kristen supaya tidak dirongrong oleh ajaran-ajaran yang tidak karu-karuan. Jadi mereka yang menolak ini dengan alasan inovasi tidak usah, kita bisa melihat dampak apa yang mereka lakukan. Ajaran mereka semakin beraneka ragam, tidak punya pakem, dan mereka bisa membuat pengakuan iman sesuka hati mereka. Padahal itu bukan disiplin gereja purba. Gereja purba tidak pernah mengajarkan setiap orang dapat membuat pengakuan imannya sendiri-sendiri. Seperti itu, Pak. Oh, ada tambahan satu lagi, Pak. Berarti gereja apapun artinya berarti wajib menyebutkan doa Bapa Kami seperti itu ya? Di dalam gereja purba itu wajib. Doa Bapa Kami, pengakuan iman itu wajib. Oh, gitu. Oke, terima kasih Pak buat pencerahannya. Tuhan berkati. Iya, boleh Bro Maneke, silakan buka mic-nya. Tolong yang lain di mute mic-nya. Shalom. Ya, waalaikumsalam. Pak Andrew. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin mau bertanya ya. Saya seorang Kristen dari lahir, tapi baru tertarik belajar Alkitab ketika beberapa minggu belakangan ini berkenalan dengan teman-teman yang baru saja menerima baptisan di gereja ortodoks. Ya, jadi teman-teman ini bercerita, sharing tentang sejarah gereja dan itu membuat saya tertarik untuk belajar. Nah, tetapi ketika belajar tentang sejarah gereja jadi tambah bingung gitu ya. Artinya kok kenapa di saat ini tuh banyak gereja-gereja yang punya pengajaran
punya pengajaran yang banyak sekali itu yang berbeda ya. Jadi artinya semakin kita pelajari semakin bingung gitu ya. Nah, jadi yang saya mau tanyakan adalah sebaiknya itu kita belajarnya cukup sejarahnya aja atau perlu kita belajar juga tentang liturgi-liturgi yang diikuti oleh beberapa gereja yang seperti teman saya ini gitu ya. Jadi saya bingung untuk mempelajari untuk lebih dalam gitu ya. Jadi saya bingung gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang saya mau tanyakan tadi saya sempat dengar ada yang kebiasaan cium kitab suci gitu ya. Nah, itu kan baik sekali ya sebetulnya ya. Itu istilahnya mungkin yang saya pahami itu adalah sebuah penghormatan gitu. Nah, yang saya mau tanyakan, tadi kan Bapak pernah bilang itu agama Islam itu kan munculnya kan belakangan ya. Nah, itu apakah yang dilakukan oleh agama Islam itu semuanya yang boleh dibilang liturgi itu adopsi dari Kristen semua, Pak? Contoh ya, tadi kan Bapak katakan salah satunya tuh mencium kitab suci. Nah, di agama Islam itu ya kalau saya perhatikan kan kalau mereka bertemu ya sesama keluarga dan kepada kalau ke tempat ibadah itu ada kebiasaan untuk salim, Pak, cium tangan. Nah, yang saya mau tanyakan apakah itu adopsi juga gitu ya dari gereja purba atau ajaran para rasul. Nah, tapi kenapa di kita tuh nggak ada gitu ya untuk liturgi itu gitu atau untuk kebiasaan itu ya. Oke, itu aja Pak yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus, sangat bisa untuk membuka wawasan kita. Yang pertama, mengapa di dalam sekarang ini, fenomena sekarang itu banyak sekali ajaran yang beraneka ragam. Yang pertama dapat saya katakan adalah kurangnya literatur, kurangnya data-data gereja purba. Di dalam gereja ortodoks khususnya, data-data sejarah itu melimpah. Tidak hanya data sejarah, tetapi rujukan-rujukan teologi, tulisan-tulisan teologi, risalah-risalah teologi itu sangat melimpah. Misalkan seperti ini, Pak. Saya tunjukkan satu ya. Ini buku berjudul Hexaemeron. Hexa itu 6, emeron itu hari. Jadi buku ini berbicara tentang 6 hari penciptaan. 6 hari penciptaan tentang kitab Kejadian. Gereja purba, gereja telah mengajarkan bagaimana penciptaan itu. Dan di sini kita bisa membandingkan. Dan ternyata tulisan seperti ini tidak hanya ditulis oleh satu orang. Kalau kita melihat hanya satu orang, itu kan bisa tafsiran pribadi atau apa. Tetapi buku seperti ini, di masa gereja purba, itu yang nulis adalah 4 orang. Di tempat yang berbeda. Ada Basilius Agung, ada Yohanes Chrysostomos, ada Gregorius dari Nisa, ada Ambrosius dari Milan. Ada 4 penulis yang berbeda tempat, tetapi mereka menulis hal yang sama dan isinya tidak berbeda. Cuma memang penekanan satunya mungkin dalam susunan gramatikal. Tempat lain ada susunannya dalam literalnya yang lebih kuat. Nah, atau tempat lain filsafatnya yang lebih kuat. Tetapi keempat penulis itu tidak pernah mengajarkan sesuatu yang berbeda. Karena apa? Mereka itu hidup di dalam iman yang sama, baptisan yang sama, tradisi kehidupan yang sama seperti yang tadi di dalam Kisah Para Rasul 2:42. Pengajarannya sama, ibadahnya sama, praktek hidupnya sama. Makanya itu mereka membaca Alkitab, kemudian mereka menulis pemahaman mereka tentang Alkitab berdasarkan apa yang mereka terima, apa yang sudah diajarkan kepada mereka, itu sama. Sementara yang terjadi, fenomena terjadi sekarang adalah setiap orang bisa menulis sendiri-sendiri menurut persepsinya, tafsirannya. Karena apa? Mereka ada yang mungkin karena ketidaksukaan terhadap mungkin gembalanya terlalu, misalkan contoh saja, misalnya gembalanya itu mata duitan gitu ya. Jadi akhirnya dia nulis sesuatu yang tujuannya untuk mengkritik gembalanya dulu, akhirnya
disembunyikan dalam bentuk tulisan-tulisan teologi, seakan-akan itu menjadi dogma. Akhirnya membuat denominasi tersendiri. Kemudian ada juga yang terlalu bangga terhadap, wah, saya ingin melihat dalam konteks Yahudi, akhirnya tertarik banget dengan segala sesuatu yang berbau Yahudi, akhirnya tulisan Yahudi di-copy paste semua, nggak dipilah-pilah. Bahkan tulisan kebatinan Yahudi pun yang disebut Kabbalah pun di-copy juga, disalin juga. Akhirnya muncul ada gereja yang mengajarkan reinkarnasi misalkan. Nah, itu adalah ajaran kebatinan Yahudi, Kabbalah itu. Atau misalkan ada yang mengajarkan bahwa nanti di kerajaan surga ada makan, ada minum, ada kegiatan-kegiatan seperti di dunia gitu. Nah, itu mengambil dari filsafat Yunani apa? Tanpa dipandang, tanpa dilihat lagi, tanpa dipelajari sungguh-sungguh. Ternyata ada tulisan-tulisan Bapak Gereja yang sebenarnya menolak itu. Misalkan kayak di sini, di dalam tulisan ini, Kejadian 1 ayat 26. Orang Yahudi mengajarkan bahwa Allah itu berdiskusi, bercakap-cakap dengan para malaikat. Dalam memahami Kejadian 1 ayat 26. Tetapi Bapak Gereja telah menegaskan bahwa orang-orang Yahudi mengajarkan hal-hal semacam itu karena penolakan mereka terhadap demi menolak Kristus, mereka mengangkat malaikat itu menjadi Allah. Allah minta pertimbangan kepada malaikat. Nah, pertanyaannya, kalau Allah minta pertimbangan kepada malaikat, yang jadi Allah itu sebenarnya siapa? Yang lebih tinggi itu siapa? Yang masa Allah pencipta minta pertimbangan kepada malaikat? Itu kan sesuatu yang kalau dalam agama Islam kita mengatakan itu musyrik. Hujatan kepada Allah. Masa Allah minta pertimbangan kepada makhluknya? Nah, beberapa orang tidak mengerti itu dan tidak mau mencari, akhirnya jatuh kepada paham-paham tersebut. Ada yang saya menemukan, ada hamba Tuhan yang mengajarkan demikian, bahwa Allah itu minta pertimbangan kepada para malaikat dalam sidang ilahi seperti itu. Ini padahal ajaran Yahudi yang sudah ditolak di abad ketiga oleh gereja. Nah, itu yang terjadi, ajaran yang beraneka ragam, karena yang pertama, keterputusan daripada sejarah, terus keterbatasan mereka atau ketidakmauan mereka atau tertutup, mereka tertutup terhadap data sejarah karena dianggap semua yang berbicara gereja purba itu dianggap gereja Roma Katolik contohnya misalkan. Akhirnya penolakan terhadap Katolik, segala sesuatu yang dianggap Katolik dibuang akhirnya. Nah, itu kan masalah juga akhirnya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, misalkan yang kedua tadi Bapak katakan agama abad ke-7 di Jazirah Arab pada masa itu adalah tempat pembuangan bidah-bidah Kristen. Dan khususnya bidah-bidah Kristen Timur. Jadi bidah-bidah Kristen Timur itu memiliki pola yang sama juga. Mereka mencium Alkitab, mereka sujud, mereka bercium-ciuman, bertemu cium pipi kiri, cium pipi kanan. Dan itulah yang dilihat oleh pendirinya. Lalu begitu pendirinya berdagang ke Syria, ke Syam, ternyata orang-orang Kristen sejati yang ada di sana pun juga melakukan hal yang sama. Jadi dengan melihat hal seperti itu, dia melestarikan apa yang ada di dalam agama terdahulunya. Sama seperti pengajaran mereka tentang puasa. Mereka disuruh berpuasa sebagaimana orang-orang yang telah berpuasa sebelum kamu. Di masa itu yang berpuasa selain mereka ada orang Kristen, ada orang Yahudi. Mereka juga melestarikan puasa itu, melihat bagaimana orang Kristen berpuasa, orang Yahudi berpuasa. Orang Kristen Timur berpuasa adalah sebelum Paskah. Mereka 40 hari sebelum Paskah mereka berpuasa, hanya makan satu kali saat matahari terbenam. Tidak ada namanya sahur. Hanya berpuasa, ada makan sekali matahari terbenam. Kemudian sebelum mereka berpuasa, orang-orang Kristen itu bermaaf-maafan. Bermaaf-maafan baru berpuasa 40 hari. Nah, mereka kan melihat hal yang seperti itu. Oh, akhirnya
Mereka berpuasa, lalu setelah akhir mereka bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Jadi ada saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam ibadah, dalam praktek, sedekah, zakat, persepuluhan, itu saling mempengaruhi. Mereka melihat orang Yahudi ada persepuluhan, orang Kristen ada persembahan, ada sedekah, ada persepuluhan. Mereka pun juga melestarikan apa yang ada di dalam bentuk yang berbeda, dalam istilah mereka sendiri. Begitu, Pak. Oke, Pak Andrew, mohon maaf ada satu nih tadi saya lupa ya pertanyaannya. Tapi sebelumnya terima kasih buat penjelasannya. Ini saya mau tanya Pak tentang tadi Bapak kan sempat singgung tentang zaman purbakala ya, gereja-gereja purba ya Pak. Nah ini saya mau tanyakan Pak dari kitab Kejadian 6 Pak. Kitab Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 Pak. Baik. Oke, saya bantu bacakan boleh Pak? Oke, silakan. Oke, Kejadian 6 ayat 1, ketika manusia itu bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat 2, maka anak-anak Allah melihat, ya, saya ulangi ayat kedua, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Orang-orang yang kenaman. Nah, oke Pak. Yang saya mau tanyakan ini, saya belum paham ya Pak, mengenai Kejadian 6 ayat 1 sampai 4 ini. Mohon dijelaskan sedikit Pak. Ini dikatakan di sini anak-anak apa namanya anak-anak ini ya Pak, apa namanya anak-anak Allah ya, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik gitu. Nah ini kalau dibaca secara ini aja Pak, maksudnya secara awam, ini apa yang dimasukkan dengan anak-anak Allah gitu ya. Nah itu saya belum paham tuh. Yang kedua, nah ini kenapa bisa dikatakan di sini pada zaman itu ya, pada waktu itu ada orang-orang raksasa yang ada di bumi gitu ya. Saya dapat informasi dari teman saya yang gereja di Ortodoks juga bahwa pada masa penciptaan itu manusia pertama itu katanya bukan Adam Pak Andrew. Itu sudah ada sebetulnya. Jadi itu disebutnya orang raksasa gitu ya. Jadi saya juga belum paham tuh, saya bingung gitu ya, baru dapat informasi ini. Kalau yang saya tanyakan ke teman saya yang gereja di Ortodoks, katanya kalau Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi sebelumnya sebenarnya udah ada diciptakan gitu ya. Nah itu mohon penjelasannya Pak Indra. Terima kasih. Oke, tentang anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Kita melihat pembedaan di sini muncul dari mana? Setelah masanya Adam dan Hawa. Jadi setelah Adam dan Hawa, kita tahu Adam dan Hawa mempunyai anak, yaitu Kain dan Habel. Kemudian Habel kan dibunuh, lahirlah Set. Keturunan Kain itu adalah keturunan orang-orang fasik. Keturunannya Set adalah keturunan orang-orang saleh. Nah, orang-orang saleh inilah yang disebut sebagai anak-anak Allah. Karena apa? Mereka ini hidupnya memancarkan kehidupan Allah. Hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesalehan. Sementara anak-anak Kain itu disebut sebagai anak-anak manusia, yaitu mereka yang hidup di dalam daging. Hidupnya penuh dengan kekerasan. Kita lihat di dalam riwayatnya Kain, bagaimana bunuh-membunuh itu menjadi hal yang biasa bagi keturunannya. Jadi ketika anak-anak Allah itu mengambil anak-anak manusia, maka yang terjadi adalah percampuran orang-orang saleh dan orang-orang berdosa. Dan itulah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Itulah yang tidak diinginkan Tuhan. Akhirnya orang-orang saleh itu semakin sedikit dan makin banyak orang berdosanya. Itu yang terjadi. Nah, selanjutnya, di dalam penciptaan, dikatakan yang diciptakan menurut gambar Allah itu hanya manusia. Jadi sebelum manusia tidak ada indikasi apapun, diciptakannya manusia-manusia yang lain. Kalaupun ada, itu adalah makhluk-makhluk yang mirip manusia. Kera, monyet, yang memang seperti manusia tetapi itu bukan manusia. Karena apa? Yang disebut manusia itulah mereka yang dijadikan di dalam gambar Allah. Dan dikatakan bahwa mereka dinamakan manusia. Adam. Allah menyebut manusia yang diciptakannya itu dengan sebutan Adam. Adam itu berarti manusia. Tidak ada makhluk lain yang disebut sebagai Adam atau manusia. Jadi kalau dikatakan adanya manusia-manusia, tanda petik manusia purba, itu adalah makhluk-makhluk mirip manusia, tapi bukan manusia. Bisa kera, bisa monyet. Seperti itu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, buat penjelasannya, Pak Andrew. Ya, baik, baik. Oke, ada lagi, mungkin satu orang lagi yang ingin bertanya. Silakan buka mic-nya. Ada yang ingin bertanya, silakan. Mas Wisnu, Pak Wisnu mau bertanya? Iya, silakan. Mas Andrew, selamat malam. Selamat malam. Saya mohon maaf sebelumnya kalau pertanyaan saya mungkin kurang nyambung atau tidak bermutu. Kebetulan saya baru sambung saat ini. Puji Tuhan bisa mengikuti katekesis ini. Pertanyaan saya adalah, kalau ada sebelum Adam adalah disebut makhluk mirip manusia, boleh nggak itu disebut juga ciptaan Tuhan kita? Jadi Tuhan kita itu menghendaki adanya ciptaan-ciptaan sebelum Adam dan menghendaki adanya ciptaan serupa dengan gambar Allah. Kira-kira begitu atau gimana, Pak Andrew? Terima kasih. Di dalam penciptaan ya, Pak ya, di dalam penciptaan. Terima kasih pertanyaannya. Di dalam penciptaan itu Allah itu menciptakan segala sesuatunya itu progresif. Jadi mulai dari makhluk yang sederhana sampai kepada makhluk puncaknya yaitu manusia. Segala makhluk yang dijadikan Allah itu kita akui sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah. Dan semua dikatakan dalam Alkitab diciptakan baik. Tetapi di antara makhluk yang diciptakan baik itu manusia itu adalah yang termulia atau dikatakan sebagai mahkota daripada ciptaan Allah. Dengan tujuan apa? Makhluk-makhluk yang diciptakan sebelum manusia itu adalah makhluk-makhluk yang dikatakan tidak berakal. Mereka punya insting, kawin apa seperti yang kita lihat ya sekarang ya. Mereka punya insting seperti itu, hidup untuk daging istilahnya. Tetapi mereka tidak mempunyai suatu pemimpin atau kepala daripada makhluk. Makanya itulah Allah menciptakan manusia di dalam gambarnya. Manusia itu adalah makhluk Allah. Bahkan dikatakan di dalam Bapak Gereja, manusia itu seperti binatang, tanda petik. Binatang tapi yang berakal. Jadi manusia itu ada sebagai pemimpin daripada makhluk-makhluk yang diciptakan sebelum manusia. Tujuannya untuk apa? Manusia itu menjaga, memelihara. Bahkan di dalam tulisan para Bapak Gereja, manusia itu disebut sebagai mahkota ciptaan. Atau bahasa lainnya adalah jagat kecil. Ketika manusia itu berbuat yang tidak pantas kepada binatang atau makhluk-makhluk yang lain, tumbuhan dan sebagainya, atau merusak alam,
manusia itu sedang mengingkari keberadaannya dia sebagai makhluk yang diciptakan sebagai mahkota pencipta. Mahkota penciptaan itu menjaga seluruh ciptaan, bukan merusaknya. Tetapi yang sekarang terjadi adalah manusia mengeksploitasi binatang, manusia mengeksploitasi tumbuhan, manusia mengeksploitasi hanya untuk kesenangan dirinya sendiri. Manusia menguasai segala sesuatu untuk memperkaya diri sendiri. Dan ini bukan tujuan diciptakannya manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang untuk mengasihi sebagaimana Allah itu mengasihi. Jadi kalau melihat dalam konteks tadi pertanyaan Bapak, tidak ada pertanyaan teologis yang tidak bermutu. Semua pertanyaan teologis itu berkaitan satu sama lain. Tetapi dari pandang manakah kita menanyakannya? Pertanyaan Bapak melihat daripada penciptaan, tujuan penciptaan. Tujuan penciptaan untuk Allah, makanya manusia harus mencerminkan Allah. Makhluk-makhluk ciptaan yang diciptakan sebelum manusia itu adalah pelayan manusia, tetapi di satu sisi manusia itu harus melindungi apa yang telah dijadikan Allah itu. Jadi jangan berbuat jahat, jangan mengeksploitasi baik kepada hewan-hewan, tumbuhan, apalagi terhadap manusia yang diciptakan dalam gambar Allah. Karena kalau begitu kita mengingkari diri kita dan itu adalah bentuk penghujatan kepada Allah yang telah menciptakan kita. Demikian Pak yang bisa saya jawab. Baiklah, mungkin kita sampai di sini dulu, Mas Andrew. Terima kasih atas materinya semua, pencerahannya. Terima kasih banyak. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin bisa Romo Irfan untuk menutup doa kita untuk materi untuk Zoom meeting ini, pertemuan Zoom meeting. Ya, boleh saya minta tolong untuk berdoa.